Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar kasih, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-127 hingga ayat ke-128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama-sama dengan Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikan kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dengar kasih, melewati ayat ke-127 hingga ayat ke-128 di surah Al-Baqarah, setiap hati, setiap pandangan diarahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami esensi dari sebuah perjuangan hidup, dari sebuah prototip kehidupan yang sangat indah. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam menjadi figur yang sangat mulia, yang kemudian namanya dikenang sepanjang zaman. Sosok dari figur yang ideal, dari orang tua yang bijak dan anak yang saleh. Bulan Ramadan sejatinya menjadi saat-saat terindah di dalam menata ulang kembali indahnya kehidupan berumah tangga, indahnya kehidupan keluarga menuju surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dan Ismail adalah prototip dari contoh teladan terbaik sepanjang zaman. Bagaimana peran ayah mampu menghadirkan dirinya sebagai sosok yang bijak, ayah yang layak dijadikan sebagai teladan, menjadi figur yang kemudian diwariskan kepada anak-anak mereka, menjadi bagian dari pilar kekuatan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga itu ibadah terlama, sebab sejak setiap pasangan mulai berikrar untuk menjadi pasangan suami istri dan terikat di dalam akad yang agung, maka sejak saat itu perjalanan menjejak surga yang dijanjikan Allah tengah dimulai. Masing-masing pasangan terus belajar menyelami perbedaan yang ada di antara mereka masing-masing untuk kemudian menemukan visi dan misi yang sama, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar kasih, berhasil atau tidaknya rumah tangga tentu saja dipengaruhi oleh seberapa besar fungsi dan peran serta bagaimana tanggung jawab suami dalam rumah tangga yang dibangunnya. Belajar keteladanan hidup, maka kita bisa melihat dari prototip kehidupan Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Ayat ke-127 dari surah Al-Baqarah memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sungguh sangat indah. Bagaimana kompaknya ayah dan anak dalam membangun sebuah kehidupan untuk tujuan yang mulia. Keluarga senantiasa dilibatkan. Bagaimana peran ayah senantiasa menghadirkan anak sebagai tunas masa depan yang harus diajak bicara, diajak berdialog, komunikasi yang utuh di antara mereka. Tengoklah bagaimana ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Baitullah. Ibrahim mengajak anaknya Ismail untuk bersama-sama membangun pondasi Baitullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama-sama dengan Ismail. Seraya mereka berdua berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami,
terimalah amal dari kami. Sungguh Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayah yang hebat, ayah yang kokoh, dan ayah yang tangguh, bukan ayah yang kemudian hanya mengajarkan kepada anak terkait dengan materi. Tapi ayah yang hebat, ayah yang kokoh adalah mereka yang memberikan pondasi tauhid sebagai pijakan pertama dan utama di dalam membangun kekuatan keluarga. Maka dari ayah yang hebat lahir anak-anak yang hebat. Dari ayah yang kuat akan lahir anak-anak yang tangguh. Dari ayah yang saleh akan lahir anak-anak yang saleh. Demikian juga dari suami yang saleh akan lahir istri yang saleh, yang kemudian membangun kesamaan tujuan dalam membangun visi dan misi keluarga rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Di ayat ke-128 di surah Al-Baqarah ada kekuatan doa yang senantiasa dibangun dalam kehidupan Ibrahim dan Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikan kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkan pada kami cara-cara ibadah kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Doa adalah kekuatan, doa adalah senjata. Diawali ketika Ibrahim bermohon kepada Allah agar dirinya menjadi bagian dari pribadi yang taat patuh kepada Allah, untuk kemudian diwariskan ketaatan-kepatuhan itu kepada anak-anak dari generasi masa depan yang akan menjadi tunas mewariskan estafet tonggak perjuangan. Bermohon kepada Allah, dibimbing dalam hal ibadah agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arina manasikana, dan tunjukkan pada kami cara-cara ibadah kami. Urusan ibadah terkait tentu saja dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu Ibrahim menyadari betul terkait dengan urusan ibadah dikembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur hidup dan kehidupan. Demikian juga bermohon ampun kepada Allah, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Dalam kehidupan Ibrahim tidak pernah ia berlaku dosa, tidak pernah ia melakukan kemusyrikan. Namun luar biasa hebatnya Ibrahim, dia memberikan pengajaran terkait dengan pentingnya taubat, pentingnya menyadari akan kekurangan diri sebagai pijakan untuk membangun fondasi yang kuat dan tangguh di masa yang akan datang. Dan Allah maha mengetahui, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Setiap apapun dari masalah yang ada, mengembalikannya kembali kepada Allah tentu akan menjadi kata kunci terbangunnya satu bentuk kekuatan keluarga rumah tangga ideal, dari keluarga rumah tangga para nabi dan rasul kasih Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.